Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pavian. Kali ini Pavian akan menyampaikan video pembelajaran PPKN di kelas 3, tema 1, sub tema 3. Nah, pembelajaran PPKN hari ini, Pak Guru lupa. Sebelum masuki pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin menyapa bagaimana kabar kalian anak-anak. Ya, semoga kalian hari ini sehat selalu ya. Ya, selama masa pandemi ini semoga kalian tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan ya supaya tidak terkena virus corona. Oke, pada hari ini pembelajaran PPKN-nya yaitu kita akan belajar yang pertama mengenai sikap saling menghargai. Oke, yang namanya sikap saling menghargai, terutama menghargai perbedaan. Ya, jadi setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan. Nah, kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Ya, salah satunya itu mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Itu hal baik yang bisa dapat kamu lakukan untuk menghargai perbedaan kemampuan teman. Nah, selain itu, mengajak berlatih merupakan salah satu sikap menghargai kemampuan teman kita. Jadi kalau teman kalian kemampuannya seperti itu ya mau dihargai. Nah, jangan sampai diejek. Jika kita selalu menjaga seperti itu, sikap seperti itu, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Jadi teman kita itu semakin banyak karena kita memiliki sikap saling menghargai. Oke, yang namanya setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan ya anak-anak. Mulai dari jenis kelamin, agama, daerah asal, hobi dan sebagainya. Nah, kita sebagai manusia yang berakhlak seharusnya itu sanggup menghargai dan menerima perbedaan itu. Kita kita kan yang namanya manusia kan diciptakan ya lebih sempurna daripada hewan dan tumbuhan. Karena apa? Kita itu dimiliki akal dan hati yang kuat. Nah, jadi kalau manusia itu berakal sehat dan berakhlak baik, pasti sanggup menghargai dan menerima perbedaan itu, bukannya malah mengejek. Nah, misalkan contohnya perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, harusnya laki-laki dan perempuan itu tidak boleh saling mengejek. Nah, terus perbedaan agama, misalkan agama Islam dan agama Kristen, tidak boleh saling mengejek antar agama seperti itu. Nah, perbedaan yang ada pada manusia justru membuat kehidupan itu semakin berwarna. Coba bayangkan kalau dalam satu kehidupan ini yang ada itu laki-laki semua atau perempuan semua atau agamanya Islam semua. Nah, itu kan pasti kurang berwarna. Nah, maka dari itu manusia itu diciptakan oleh Allah itu memiliki perbedaan supaya bisa semakin berwarna dan melatih kita untuk menguasai atau mempunyai sikap saling menghargai. Nah, sikap menghargai perbedaan termasuk salah satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti itu ya anak-anak. Ya, oke, ayo kita berdiskusi. Nah, yang pertama ada sebuah permasalahan nih. Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Nah, sikapnya apa sih yang akan kamu lakukan? Nah, sikap yang kamu lakukan apabila menemui temannya kesulitan bermain atau mengikuti permainan lompat tali, ya bisa yang pertama mengajaknya untuk berlatih bermain lompat tali lagi supaya hingga bisa, dan yang kedua tidak boleh mengejeknya. Nah, karena dengan mengejek itu justru malah teman kamu itu nanti akhirnya takut dan tidak mau untuk belajar mengikuti permainan lompat tali. Nah, kemudian yang kedua, misalkan temanmu yang belum dapat mengikuti, misalkan temanmu ada belum bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Contohnya misalkan ada temanmu itu tadi tidak bisa mengikuti permainan lompat tali. Nah, kita itu berhak untuk menyampaikan saran kepadanya. Nah, sarannya itu supaya yang baik, saran yang baik dan benar itu, ingat, gunakan bahasa baik dan benar. Dan kalau bisa sarannya itu berupa membangun. Nah, contohnya seperti ini tadi, misalkan teman kamu itu tidak bisa main lompat tali. Nah, sarannya bagaimana? Nah, kamu berikan saran kepada teman kamu itu, yaitu ayo kita berlatih bersama. Nah, kalau bisa kamu sebaiknya
kamu berlatih lebih giat supaya bisa mengikuti permainan lompat tali. Oke. Selanjutnya, memberi saran itu dengan memberi saran dengan baik terhadap teman juga merupakan sikap menghargai teman. Itu salah satu sikap menghargai teman, yaitu memberi saran. Nah, tetapi memberi saran pun harus mempunyai aturan yang tertentu. Nah, kita harus memberikan saran yang baik jika kita melihat teman yang keliru. Contohnya misalkan nih ada teman kalian sering berangkat sekolah itu telat. Nah, kita boleh memberikan saran kepada teman tersebut, tapi perlu kalian ketahui, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Nah, memberikan saran ini itu salah satu contoh kalau kita itu menyayangi teman kita. Nah, ini memberi saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya, walaupun tidak wajib menggunakan kata itu. Nah, contohnya, sebaiknya engkau tidak perlu takut dalam menghadapi ujian. Nah, itu salah satu saran. Saran yang kedua, seharusnya kamu rajin beribadah. Jadi gunakan bahasa yang baik dan benar, jangan menggunakan kata-kata yang kasar. Tentu itu malah menyinggung perasaan teman kalian. Oke ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan. Oke, yang pertama ini kita lihat ada sebuah latihan. Kamu melihat ada teman yang memiliki hobi berbeda denganmu. Jelas memiliki yang namanya hobi itu kadang ada yang namanya berbeda. Nah, sikap kamu itu bagaimana sih? Apakah harus teman kalian itu harus memiliki hobi yang sama dengan kalian? Oh, tidak. Nah, sikap kamu yang seharusnya dilakukan adalah apabila teman memiliki hobi yang berbeda, itu kamu menghargai dan menerima perbedaan tersebut, ya, karena kan yang namanya hobi kan itu hak semua manusia, tidak boleh dipaksakan harus hobi ini harus hobi itu, tidak boleh, ya. Terus kemudian nomor 2, setiap hari Andi selalu berangkat telat dan tidak mengumpulkan tugas. Wah, ini contoh yang kurang bagus nih. Nah, karena teman kamu ini melakukan hal yang keliru, maka kamu bisa menyampaikan saran kepada teman kamu. Contohnya di sini adalah Andi. Nah, saran yang kamu berikan kepada Andi itu apa? Nah, salah satu contoh saran yang tepat yang diberikan untuk Andi adalah sebaiknya Andi selalu berangkat tepat waktu dan tidak lupa untuk mengumpulkan tugas. Nah, itu salah satu contoh saran yang tepat untuk Andi. Oke. Itu saja pembelajaran PPKN hari ini dari Pavian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua, untuk membantu kalian dalam belajar PPKN. Apabila Pavian ada salah-salah kata atau materi yang kurang, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.